Ya, tadi saya kira akan banyak yang masuk ya, soalnya tadi dari yang saya lihat hasil jadwal kosong kalian Jumat jam 4 cukup kosong ya. Itu mungkin sebelum teman-teman ini ya menentukan jadwal kali ya. Jadinya mungkin agak tabrakan sedikit. Uh, Mungkin itu sih saya rasa uh, saya tadinya pengen pengen hari Sabtu, ada hari Sabtu cuman hari Sabtu saya berhalangan, jadinya kemarin coba hari Jumat aja kali ya. Kalau misalnya Jumat sore mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata tidak banyak juga yang bisa. Tapi saya rasa tidak apa-apa karena uh, saya coba untuk tutorial ini saya rekam, kemudian nanti akan saya share hasil recordingnya seperti itu. Baiklah, kita minggu ini, oke minggu depan ya, minggu depan tuh sudah masuk minggu keempat, yang mana artinya teman-teman Astut bisa menyelenggarakan tutorial untuk minggu ketiga. Minggu ketiga ini adalah terkait materi solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial. Lebih khusus lagi, persamaan diferensial yang akan dibahas dalam minggu ketiga ini itu adalah solusi umum dan solusi khusus persamaan diferensial yang autonomous gitu ya, autonomous seperti itu. Jadi autonomous itu kita bisa membentuk fungsi-fungsi itu di masing-masing sisi seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini, dy per dx sama dengan fy/gx seperti itu ya. Ini autonomous ya. Oke. Ini contohnya ya seperti itu ya. Ada juga yang mungkin dalam bentuk gx sama dengan 1, berarti dy per dx itu sama dengan hanya fy saja gitu ya. Ini yang menjadi bahasan teman-teman mahasiswa TPB untuk minggu ini seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk latihannya mereka itu nggak terlalu banyak ya dari tutorial. Jadi mereka mungkin teman-teman Astut bisa bisa apa encourage teman-teman mahasiswa TPB supaya lebih banyak lagi mengerjakan latihan-latihan. Kalau yang dari saya perhatikan di sini semua soal yang ada di apa namanya modul tutorial kita itu diambil dari bukunya Claudia ya. Jadi itu semua diambil dari buku Claudia, dan di buku Claudia itu masih ada banyak lagi soal-soal latihan yang bisa nantinya mahasiswa TPB untuk coba gitu ya. Jadi terus aja encourage mereka gitu ya untuk mencoba untuk latihan seperti itu ya. Oke, saya rasa bisa kita mulai. Oh ya, Penbi bukannya hari ini ada tutorial ya? Penbi? Iya Pak, saya ditukar harinya Pak jadi besok. Oh jadi besok ya? Oh oke oke baiklah baiklah. Iya Oke Pak. oke oke. Berarti bisa lanjut dulu ya. Oke oke kita coba lanjut dulu. Oke. Jadi soalnya memang cuma hanya ini saja ya. Nanti akan saya coba akan saya coba share soal-soal tambahan gitu ya. Saya juga soal-soal tambahan juga saya ambil dari buku Claudia gitu yang mungkin bisa dikerjakan sama mahasiswa TP begitu ya. Oke. Uh, Tentukan solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial berikut untuk suatu nilai yang diberikan. Nah, ini kan nomor satu kan bentuknya kan seperti ini ya, dy per dx sama dengan fy gitu ya, karena di sisi kanannya, di right hand side-nya itu hanya memuat variabel y gitu ya, tapi ini bukan semata-mata y gitu ya, y itu juga dilambangkan dengan yx seperti itu ya. Jadi y-nya ini sendiri juga merupakan fungsi dari x. Hanya saja dalam persamaan diferensial ini bentuknya adalah
Y yang kemudian dibentuk dalam fungsi F seperti itu ya. Jadi yang pertama dy per dx sama dengan 1 y dikali 1 plus y. Jadi pengerjaan ini kurang lebih kita bentuk sedemikian rupa sehingga yang bagian kiri itu bentuknya fungsi y saja, yang kanan bentuk x saja gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan mudah kita bisa ubah yang sedemikian menjadi dy per y dikali 1 plus y sama dengan dx seperti itu ya, dx. Jadi kemudian untuk dy ini berarti kita masing-masing bisa integralkan. Nah, kalau untuk integral ini, saya rasa teman-teman mahasiswa juga sudah belajar ya teknik pengintegralan pada minggu yang kedua ya. Ini adalah kita menggunakan teknik pengintegralan dalam bentuk pecahan ya. Jadi kita mau ubah dari 1 per y1 plus y itu menjadi a per y ditambah b per 1 plus y seperti ya. Plus y ini kemudian bisa dikali silang langsung, itu menjadi a ditambah ay per by y dikali 1 plus y seperti itu ya. Ini harus sama dengan 1 per y dikali 1 plus y ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya nilai a-nya adalah 1, kemudian a plus b akan sama dengan 0. Yang mana berarti B akan bernilai sama dengan 1 seperti itu ya. Nah, saya rasa dari untuk sampai sini masih cukup mudah ya, karena mengulang dari materi yang kemarin. Jadi kita bisa ubah ini menjadi jadi 1 dikurang 1 seperti itu ya. Ada masalah sampai sini ya? Jadi 1 per y min 1 per 1. Berarti yang mau kita integralkan adalah hasilnya berarti integral dari 1 per 1 plus y dy itu sama dengan integral s. Bisa kita pecahkan ya, karena integral dari kurang sama dengan kurang dari integral gitu ya. Integral dari 1 per y dy dikurang integral dari 1 per 1 plus y dy itu sama dengan x plus c seperti itu. Oke, untuk ini kita punya berarti ln mutlak y kurang ln mutlak 1 plus y. 1 plus y akan sama dengan nilainya x plus c gitu ya. Nah, ini kan logaritma natural ya, berarti hasil pengurangan dari logaritma natural itu akan sama dengan logaritma natural dari pembagian seperti itu ya. Logaritma natural dari y per 1 plus y kemudian akan sama dengan x plus c. Ini akan saya coba lanjut menjadi berarti mutlak dari y per 1 plus y itu sama dengan eksponen ya, bilangan Euler dari x ditambah c. X tambah C sendiri kan berarti kan E pangkat X dikali E pangkat C kan. Nah, E pangkat C sendiri kan merupakan suatu konstan. Jadi kita bisa ubah lagi menjadi secara tidak ya, mungkin bisa kita ubah lagi menjadi C1 ya. C1 E pangkat X. Seperti itu ya. Mungkin agak coba lebih ini kali ya. E pangkat C. Ini mungkin E pangkat C-nya jangan diubah jadi C dulu. Kita masih ada Y per 1 plus Y, berarti supaya dia keluar, itu akan menjadi Y per 1 plus Y, itu akan sama dengan plus minus dari E pangkat C dikali E pangkat X. Nah,
plus minus dari A pangkat C inilah yang kemudian akan menjadi suatu konstan gitu. Jadi dengan misalkan itu berarti kita punya apa? Y plus Y per 1 plus Y sama dengan C dikali A pangkat X. Gitu ya. Kita menginginkan hasilnya itu adalah Y dalam bentuk fungsi X gitu ya. Y dalam bentuk fungsi X. Jadi sampai sini tuh dirasa belum selesai gitu ya. Harus bisa kita ubah menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ya bisa dilakukan dengan operasi biasa ya. Kan Y sama dengan C dikali E pangkat X ditambah C dikali Y dikali E pangkat X. Kemudian ini akan sama dengan Y 1 dikurang C E pangkat X itu sama dengan C E pangkat X. Berarti Y sama dengan C E pangkat X dibagi 1 min C E pangkat X. Dan ini adalah solusi umum kita untuk persamaan diferensial yang A yang tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang nomor 1 ya. Nomor 1 kita. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya rasa masih bisa. Oke, ini ada pertanyaan. Belum ya? Oke. Saya rasa masih aman ya. Masih aman sampai sini ya. Ini adalah solusi umum kita yang akan menjadi perbedaan antara solusi umum dan solusi khusus adalah ketika kita punya batasan untuk nilai Y dan X-nya gitu ya. Y sama dengan berapa untuk nilai X sama dengan berapa. Nah, sesuai dari soal, kita akan punya dari soal itu adalah persamaan diferensial ini yang memenuhi Y sama dengan 2 ketika X sama dengan 0 ya. Jadi kita coba tulis Y yang sama dengan 2, X sama dengan 0. Nah, tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencari nilai C ya, nilai C. Nilai C yang ada di sini. Karena nilai C konstanta sedemikian inilah yang tetap membuat nilai fungsi X-nya itu menjadi solusi umum gitu ya. Dengan memasukkan nilai Y dan X sedemikian rupa, itu kita akan mendapatkan nilai C, sehingga nanti ketika substitusikan lagi ke C, itu akan kita jadikan Y-nya sebagai solusi khusus. Seperti itu ya. Kita coba langsung masukkan saja untuk nilai X-nya dan Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan 2, itu sama dengan C, E pangkat 0 berarti bernilai 1 ya, dibagi 1 min C. Seperti itu. Ya cukup mudah ya mungkin ya. Berapa nih? Berarti 2 min 2C sama dengan C. Ya betul ya. Oke. 2 min 2C sama dengan C, yang artinya C-nya sama dengan 2/3 ya. Karena 2 sama dengan 3C, C-nya sama dengan 2/3. Oke. Jadi setelah kita substitusikan C-nya 2/3 ke dalam solusi umum, maka kita peroleh solusi khusus 2/3 E pangkat X per 1 min 2/3 E pangkat X. Ini adalah solusi khusus kita. Seperti ini. Di sini ada pertanyaan. Masih aman ya, saya rasa masih aman. Mungkin untuk lebih coba meyakinkan teman-teman Astut, kita coba satu soal lagi mungkin ya, satu soal lagi. Saya rasa dari yang saya lihat untuk soal ini, mungkin nomor 1 ya, sorry. Nomor 1, udah nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7 ya. Sebenarnya teknik pengerjaannya akan sama deh, saya rasa. Jadi mungkin kita coba yang nomor berapa ya, nomor 2 kali ya. Nomor 2 mungkin ya. Ini saya hapus dulu ya. Berarti saya coba hapus dulu. Oke. Oke, kita coba nomor 2 kali ya, mungkin supaya lebih yakin gitu ya. Kita punya di sini dy per dx itu akan sama dengan,
kita punya persamaan DY per DX sama dengan Y dikali 1 min Y. Ya, ini mungkin nanti belakangan ya. Untuk solusi khususnya kita coba mencari solusi umumnya terlebih dahulu. Itu kita coba dengan mengelompokkan lagi ya, yang memiliki variabel Y di bagian kiri, yang bagian kanan itu variabel X. Jadi kita coba DY per Y dikali 1 min Y sama dengan DX. Seperti itu ya. Kita masing-masing integralkan. Ini sama seperti tadi ya, kita coba cari nilai A dan B yang memenuhi sedemikian ya. 1 min Y sama dengan 1 per Y dikali 1 min Y. Seperti itu. Oke. Masih cukup mudah ya. Kita coba berarti kita kali silang saja A dikurang AY ditambah BY per Y dikali 1 Y akan sama dengan 1 per Y dikali 1 Y. Berarti kita punya nilai A sama dengan 1 dan nilai dari min A plus B sama dengan 0. Yang mengakibatkan nilai B sama dengan 1 ya, 1 juga. Oke, berarti kita punya untuk yang ini kita punya 1 per Y ditambah 1 min Y. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa ubah integral yang ini itu menjadi, saya coba hapus dulu. Saya coba hapus, kemudian ini adalah apa? Berarti integral dari 1 per Y dy ditambah integral dari 1 per 1 min Y dy itu akan sama dengan integral dari dx. Seperti itu ya. Kemudian ini akan sama dengan ln Y. Ini akan sama dengan min dari ln 1 min Y. Ya betul ya. Itu kita punya akan sama dengan X plus C. Jadi ini juga sama kayak tadi, berarti ln dari Y per 1 min Y itu sama dengan X plus C. Berarti kita punya, ini masih bisa dicoretan. Sudah coretan. Nah, coba segini aja. Y per 1 min C sama dengan X plus C kita netralkan ya, berarti ini kita punya mutlak dari Y per 1 min Y itu sama dengan E pangkat X dikali E pangkat C, kemudian ini akan menjadi Y per 1 min Y itu berarti sama dengan plus minus dari E pangkat C ya dikali E pangkat X. Nah, inilah yang kemudian kita bisa asumsikan kembali menjadi konstanta baru ya. Konstanta baru yaitu C1 tadi atau C2 mungkin ya. Y1 per 1 min Y sama dengan C1 dikali E pangkat X. Seperti itu ya. Oke. Sama seperti tadi, kita coba merepresentasikan solusinya dalam bentuk Y sama dengan YX ya. Y sama dengan YX, berarti kita punya di sini Y sama dengan C1 E pangkat X dikurang C1 dikali Y dikali E pangkat X. Berarti kita punya Y 1 plus C1 Y. E pangkat X. Ya, akan sama dengan C1 E pangkat X. Y sama dengan C1 E pangkat X per 1 plus C1 E pangkat X. Dan ini adalah solusi umum kita. Solusi umum. Oke. Untuk mencari solusi khusus berarti kita tinggal ganti dengan batasnya saja ya. Kita punya Y sama dengan 2 ketika X sama dengan 0. Y-nya sama dengan 2 ketika X sama dengan 0. Berarti kita coba substitusi nilai Y sama dengan 2 untuk X sama dengan 0. Kita coba cari nilai C1-nya gitu ya. C1 pangkat 0 berarti 1 ya. 1 plus C1. Ini berarti akan bernilai
2 ditambah 2C1, 2 ditambah 2C1 sama dengan C1, berarti C1 sama dengan min 2 ya. Oke, min 2, ya betul. Berarti kita punya solusi khusus kita adalah Y sama dengan min 2 E pangkat X per min 2 E pangkat X per 1 min 2 E pangkat X. Ini solusi khusus kita. Selanjutnya ada pertanyaan nggak? Atau sudah jelas mungkin? Oke, saya rasa masih aman ya, masih aman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 itu tekniknya masih sama, saya rasa. Seperti ini ya. Jadi kita coba kumpulkan yang memiliki variabel Y di kiri, atau ya terbalik lah mungkin, atau senyamannya kita aja mungkin ya. Yang variabel Y-nya di kiri, yang variabel X-nya di kanan. Kemudian masing-masing kita integralkan, kemudian kita cari solusi umumnya dulu, baru kita cari solusi khusus dengan mensubstitusikan batas-batas Y dan X-nya, seperti itu. Mungkin secara khusus ini ya. Sebentar. Saya stop share dulu. Ini Word saya kelihatan nggak ya? Saya lagi buka Word, ini kelihatan nggak? Masih ini Pak. Oh, masih ini ya? Oh, masih yang OneNote ya? Masih warna. Iya, iya. Oke. Ini saya coba stop share berarti ya. Stop share. Saya share screen yang soal tambahan tutorial kali. Mungkin screen aja langsung biar bisa mungkin ganti-ganti. Oke. Mungkin coba saya coret-coret di sini aja kali. Oke. Jadi sebenarnya secara umum kan yang kita punya itu adalah seperti ini ya. dy per dx itu akan sama dengan secara ini ya, dari soal 1 sampai 5 dan 7 tadi ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. K dikali Y min A dikali Y min B. Dengan K-nya A dan B itu konstanta ya, konstanta. Itu ya, konstanta. Oke. Kalau di modul mungkin ini ya, kalau di modul tidak terlalu dibahas karena mungkin tidak terlalu diselesaikan ya, karena mungkin langsung ke contoh aja gitu ya. Nilai K-nya berapa, nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Tapi mungkin kita coba belajar ya, dari sini kita coba belajar dari persamaan diferensial yang umum seperti ini, bagaimana kira-kira solusi umumnya gitu loh. Jadi mungkin supaya ada gambaran ya, secara umum kira-kira nanti mahasiswa PPB itu bagaimana proses memecahkan masalah persamaan diferensial dengan bentuk autonomous seperti ini ya. Oke. Jadi apa pertama-tama yang kita lakukan itu mengumpulkan yang variabel Y di kiri, yang variabel X di kanan ya. Jadi kira-kira seperti ini. dy per Y min A dikali Y min B itu sama dengan KDX. Gitu ya. dy per Y min A dikali Y min B sama dengan KDX, kemudian masing-masing akan kita integralkan. Nah, kemudian ini yang mau kita ubah ya, 1 per
Y min A, Y min B ini yang mau kita ubah menjadi apa? P per Y min A ditambah Q per Y min B. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita coba cari nilai P dan Q-nya gitu ya. Nah, berarti kan apa? Kalau misalnya kita punya seperti ini. Bawa masuk ini. Oke. Berarti kan kita punya YP dikurang PB ditambah YQ dikurang AQ per Y min A dikali Y min B. Sampai sini aman ya. Saya rasa tinggal dikali silang saja. YP min PP, YQ min AQ. Tinggal kita kumpulkan saja ya berarti ya. Ini menjadi yang kita kumpulkan adalah Y, P plus Q, P plus Q. Betul ya? Ini sama-sama ada Y. Kemudian dikurang PB ditambah QA jadi per Y min A dikali Y min B. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini akan bernilai sama dengan 1 per Y min A dikali Y min B. Seperti itu. Yang artinya berarti P plus Q itu akan sama dengan 0 ya. Akan sama dengan 0. Kemudian PB plus QA itu akan sama dengan min 1. Betul ya? Sampai sini saya rasa masih aman ya. Oke, masih aman saya rasa. Oke, dari sini kita punya apa? Berarti P plus Q sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan min Q ya. P-nya sama dengan min Q, kita bisa substitusikan aja ke sini. Berarti PB dikurang PA sama dengan 1. Berarti P akan bernilai sama dengan apa? Berarti 1 per A min B ya. Sampai sini ini enggak? Masih ngikutin enggak? Kira-kira. Masih, Pak. Oke ya. Masih ya. Masih aman ya. Oke. Kalau misalnya punya 1 per A min B, berarti Q-nya sama dengan apa lagi? Sama dengan 1 per B min A ya. Kan karena dikali minus saja ya. P-nya 1 per A min B, Q-nya 1 per B min A. Oke, ini adalah konstanta kita hasil dari konversi kita ya. P dan Q masing-masing bernilai ada variabel ada konstanta A dan konstanta B-nya. Jadi kita bisa ubah yang sedemikian itu menjadi apa? Bisa coba seperti ini ya. Itu akan sama dengan P tadi apa tadi? P-nya 1 per A min B ya. Oke. Akan bernilai sama dengan 1 per A min B dikali 1 per Y min A ditambah 1 per B min A dikali 1 per Y min B. Begini ya. Jadi hasil pengubahan kita ya. Dan ini sebenarnya suatu konstanta ya. Suatu konstanta gitu. Jadi tidak terkait dengan nilai Y gitu loh. Tidak ada variabel Y di sini. Sorry. Jadi kita bisa ubah apa? Jadi seperti ini. Ini kan karena 1 per A min B, 1 per B min A itu kan minus ya. Jadi kalau dikalikan sama 1 per A min B sama dengan minus dari 1 per B min A. Jadi kita bisa kumpulkan aja seperti ini ya. 1 per A min B dikalikan dengan 1 per Y min A dikurang 1 per Y min B. Masih nangkap sampai sini ya. 1 per A min B. Oke. Nah, inilah yang mau kita integralkan ya. Integralkan terhadap DY gitu ya. Terhadap DY. Oke. 1 per A min B bisa kita keluarkan. 1 per A min B bisa kita keluarkan. Kemudian yang menjadi masalah kita sekarang adalah mengintegralkan DY per Y min A dikurang integral dari DY per Y min B. Seperti itu ya. Yang kemudian ini adalah 1 per A min B sama dikalikan dengan ln
Y min A dikurang ln Y min B. Betul ya? Oke, betul. Ini sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi, itu kita kelompokkan saja berarti ln dari Y min A per Y min B. Berarti ini adalah hasil integral kita untuk yang bagian kiri ya, yang bagian kiri. Kemudian yang bagian kanan apa? Yang bagian kanan. Yang bagian kanan kita adalah integral k dx. Berarti itu adalah kx plus c ya. Kx plus c. Gini aja, kx plus c seperti itu. Oke. Saya rasa bisa langsung saja. Berarti ln Y min A per Y min B sama dengan apa? Sorry. Berarti ini sama dengan A min B dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan Kx plus C ln dari Y min A per Y min B itu sama dengan apa? Oke, sama dengan Ka min B dikali X ditambah C dikali A min B ya. Nah, kemudian apa? Sama seperti tadi ya tekniknya. Sama-sama kita normalkan. Yang bagian kiri akan menjadi seperti ini ya. Y min A per Y min B itu sama dengan eksponen ya. Eksponen dari K A min B dikali X. Kemudian dikalikan dengan E pangkat C dikali A min B. Nah, ini dia. Ini yang tadi kita bikin pengasumsian konstanta baru gitu ya. Jadi dengan kesimpulan bahwa Y min A per Y min B ini itu akan bernilai plus minus dari E pangkat C A min B dikali E pangkat K A min B kali X. Seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian akan kita asumsikan lagi konstanta baru. Seperti itu ya. Konstanta baru C1. E pangkat K A min B dikali X. Seperti itu ya. Oke. Panjang juga ya. Tadi kita punya apa? Mau kita sajikan dalam bentuk Y sama dengan YX tadi ya. Jadi saya rasa ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Kita coba sajikan dalam bentuk Y sama dengan YX. Kita coba di sini. Sebentar ya, sebentar. 5 menit ya. Saya tinggal 5 menit sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana tadi ya? Sampai di Y min A per Y min B ya. Oke, kita coba sajikan dalam bentuk Y, Y sama dengan YX gitu ya. Jadi tadi hasilnya kita punya Y min A per Y min B sama dengan C dikali apa tadi? C1 E pangkat K A min B dikali X. Seperti ini ya. Kita coba kalikan supaya sama ya. Berarti Y min A sama dengan C1 dikali E pangkat K A min B X dikalikan dengan Y, kemudian dikurang C1 kali B dikalikan E pangkat K A min B X gitu ya. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita coba lihat terus. Ini akan menjadi apa? Y dikurang C1 E dikali K A min B X dikali Y akan sama dengan min A min C1 B E pangkat K A min B X. Gitu ya.
Ini mungkin agak sedikit panjang gitu ya, tapi saya rasa teman-teman sudah menangkap tekniknya gitu ya. Tekniknya seperti apa? C1 E pangkat K A min BX. Jadi saya coba memberikan gambaran secara umum aja gitu ya, bagaimana tekniknya. Oke, sama dengan min A dikurang C1B eksponen dari K A min B X. Yang kemudian nanti akan kita sajikan dalam bentuk Y sama dengan min A min C1B E pangkat K A min B X per 1 min C1E pangkat K A min BX. Sebenarnya fungsi yang sama ya. Ini kan mungkin kecuali ada B-nya di situ ya. Di sini. Mungkin saya coba. Nah, ini kan fungsi X yang sama gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini gini ya. Seperti ini kalau misalnya kita benar-benar mentah dari pengerjaan persamaan umum kita ya, persamaan secara umum kita. Yang tadi solusinya. Ini saya coba memberikan gambaran kalau misalnya kalian dihadapkan dengan nilai K yang sudah ada, nilai A yang sudah ada, nilai B yang sudah ada. Seperti itu ya. Jadi kira-kira tekniknya seperti itu. Kalian sudah oh sorry ini sama asisten. sorry oke. Mahasiswa TPB sudah mendapatkan teknik pengintegralan untuk memecahkan pecahan gitu ya, tunjukkan pecahan, kemudian integral masing-masing ruas, kemudian kita selesaikan gitu ya, seperti itu. Sampai sini masih aman nggak kira-kira? Saya rasa masih aman ya. Ini saya hanya memberikan gambaran aja secara umum ya, karena kebanyakan untuk soal tutorial kita itu ada 6 soal yang bentuknya seperti ini gitu loh, dengan nilai K, nilai A, dan nilai B yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan mentah kita punya persamaan diferensial seperti ini dan hasilnya juga dalam bentuk K, A, dan X, K, A, dan B yang ada konstanta C1, berarti kita mungkin tinggal substitusi aja gitu ya. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai K-nya berapa. Tapi ini kira-kira gambarannya, gambaran pengerjaannya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada mungkin saya ada misstep gitu di sini? Ya, saya belum ada sih, Pak. Oh, oke, mantap. Ini jadi kita tadi sudah mencoba mengerjakan 2 soal yang ini ya. Terus saya coba secara umum menggambarkan bagaimana solusi umum ketika persamaan diferensial umum itu K dikali Y min A dikali Y min B gitu ya. Karena memang dari soal tutorial kita punya bentuknya seperti ini ya. Contoh misalnya untuk yang ini gitu ya. Untuk yang ini berarti K-nya sama dengan 1, berarti terus A-nya sama dengan 0, terus B-nya sama dengan min 1 gitu. Nah kan min 1 ya, min 1. Berarti kan ya dengan teknik pengintegralan yang tadi kita akan menghasilkan ya tinggal ganti aja K-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Seperti itu. Tapi ini kalau misalnya yang diminta solusi umum ya, ini mungkin perlu ditegaskan lagi, di-encourage lagi kepada teman-teman mahasiswa TPB-nya bahwa ini masih solusi umum ya, solusi umum. Kalau misalnya diminta solusi khusus, berarti memang harus ada batasnya, batas yaitu Y-nya berapa, ketika nilai X-nya berapa gitu ya. Baru kita bisa mencari nilai C1-nya. Gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu, dan mungkin saya rasa masih aman ya untuk yang ini. Kalau misalnya masih aman, saya bisa lanjut ke soal yang lain gitu ya. Soal yang lain yang mungkin bentuknya tidak seperti ini gitu ya. Jadi saya serahkan pengerjaan nomor 3, 4, 5, 7 ke kalian ya. Seperti itu. Nah, kok pakai ini? Udah gini. Oke. Oke, kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke apa? Nomor 6 coba ya. Kita coba lanjut nomor 6. Berarti nomor 6 apa? Kita punya nomor 6 itu dy per dx itu sama dengan y kuadrat. Y plus 2 kuadrat. Seperti ini ya.
sama tekniknya. Kita coba pindahkan masing-masing y plus 2 kuadrat sama dengan bx. Kemudian kita coba integralkan. Gitu ya. Ini akan menjadi apa? Integral dari ini. Masih cukup mudah ya. Masih cukup mudah. Saya rasa ini akan bernilai sama dengan min 1 per y plus 2. Ini bisa benar nggak ya? Y plus 2 pangkat min 1 diturunkan menjadi, ya oke, saya rasa benar ya. Min 1 per y plus 2 itu akan sama dengan x ditambah c ya. Akan sama dengan x tambah c. Kita mau sajikan dalam bentuk y sama dengan yx. Ini jangan lupa ya, ini tuh esensial ya. Maksudnya kadang ada beberapa, ketika saya coba periksa beberapa dengan apa? Saya coba periksa kuis-kuis atau mungkin ujian-ujian di tahun kemarin gitu ya, tahun kemarin, atau mungkin pengerjaan di ujian gitu ya. Kebanyakan mahasiswa hanya sampai sini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman asisten bisa menegaskan lagi bahwa ketika mahasiswa TPB mengerjakan sampai sini itu belum selesai. Mahasiswa kemudian harus bisa mengkonversi dari sini menjadi fungsi YX aja gitu ya. YX, Y sama dengan YX gitu ya. Jadi seperti itu ya. Saya rasa bisa lah. Seperti itu. Ini kemudian masih cukup mudah ya berarti ya. Kemudian ini Y plus 2. Sorry, ini batasnya apa? Oh iya, sama dengan. Oke. Berarti Y plus 2 itu akan sama dengan ya Mas. Oke. Hati-hati Mas. Y plus 2 itu akan sama dengan minus 1 per X plus C ya. Minus 1 per X plus C. Ini akan menjadi apa? Y sama dengan min 1 per X plus C min 2. Nah ini baru solusi umum kita ya. Bentuknya adalah Y sama dengan YX gitu ya. Jadi bentuknya dalam fungsi X gitu ya. Ini baru solusi umum kita. Seperti itu. Baru kemudian ketika kita ingin mencari solusi khususnya, itu adalah dengan mengganti batas-batas yang sudah diberitahu ya. Kita punya batasnya apa? Y sama dengan apa nih? Y sama dengan 2 ketika X sama dengan 1. Y sama dengan 2 ketika X sama dengan 1. Berarti apa? Kita substitusi saja. Nilainya berarti 2 sama dengan min 1 per X. X-nya kan 1 ya. X-nya 1. Aduh, kecolek. X-nya 1 berarti 1 plus C ya. 1 plus C dikurang 2. Oke, jadi kita coba cari nilai C-nya, yang artinya ini adalah apa? Berarti 4 sama dengan min 1 per 1 plus C. Berarti 1 plus C sama dengan min 1/4. C-nya sama dengan berapa nih? Min 5/4 ya. Berarti solusi khusus kita adalah Y sama dengan min 1 per X min 5/4 dikurang 2. Oke, sampai sini ada sih, aman-aman saja. Dari saya aman sih, Pak. Masih aman, mantap ya. Oke. Kita coba selesaikan aja ya. Nomor 8, 9, 10 saya rasa masih bisa ke cover ya. Kita coba lanjut nomor 8, 9, 10. Habiskan saja. Delapan, 9, 10. Fari tadi ada ini nggak? Ada kendala nggak pas tutor tadi? Tadi saya sempat masuk sih ke kelas Fari tadi. Ada kendala nggak? Kendala sih nggak ada, Pak. Cuman masih kurang waktu aja sih. Oh, kurang waktu. Tadi belum ini nggak beres ya ngerjain soalnya ya? Ada 2 yang belum dikerjakan, terus pas di akhir tuh sempat terburu-buru sih. Oh, ya nggak apa-apa Terus sih. udah 90 menit lebih. Oh, oke. Saya rasa nggak masalah ya kalau misalnya nggak selesai, itu coba kita encourage ke
mahasiswanya untuk bekerjakan sendiri ya. Jadi teman-teman asisten tutorial kalau misalnya dirasa nggak, kan kita kan sudah melaksanakan 2 kali tutorial ya, jadi sudah ada pengalaman kira-kira dalam waktu 90 menit, dalam waktu 100 menit, kira-kira kita bisa selesai dalam waktu berapa, kita bisa menyelesaikan berapa soal gitu ya. Nah itu bagaimana cara kita memilih soal ya, soal yang penting, yang kemudian nanti dipilih. Ini kunci aja, aku udah kunci kok. Iya. Sorry. Yang tadi dengan pengalaman teman-teman melaksanakan 2 tutorial, bisa teman-teman prediksi kira-kira dalam waktu 90 menit bisa mengerjakan berapa soal gitu ya. Jadi yang teman-teman nanti presentasikan, soal-soal yang teman-teman presentasikan itu adalah soal-soal yang bisa dibilang cukup krusial gitu ya, cukup krusial untuk diperlihatkan kepada mereka gitu loh. Jadi kan ada ada soal yang dibentuk yang memang krusial, kemudian ada juga soal yang dirasa-rasa proses pengerjaan itu satu tipe dengan soal yang krusial tadi gitu loh. Jadi tugas teman-teman itu adalah yang memilih soal, kira-kira soal-soal mana saja yang ingin dikerjakan pada tutorial nanti gitu ya. Jadi untuk soal-soal yang lain bisa teman-teman silakan saja langsung kepada masuk TPB-nya. Itu kalau misalnya dirasa tidak selesai gitu loh, tidak selesai soal-soal pengerjaan soal-soal dari kalian selama waktu 100 menit gitu ya. Jadi saya serahkan saja ke kalian gitu ya, memilih soal, jadi biar bisa lebih efektif lah waktunya, seperti itu. Oke. Tadi saya juga masuk ke ini sih, masuk ke kelasnya Leo tadi ya. Kalau dari yang saya lihat tadi kan kelasnya Leo sama kelasnya Fahri tadi mungkin nggak tahu. Kalau dari Fahri dari pen-padnya sendiri yang seperti ini tuh ada kendala nggak kira-kira? Oh, saya diketik sih Pak. Oh ya, diketik tadi ya. Tadi saya juga lihat Anda mengetik caranya gitu ya, caranya misalnya stepnya apa itu diketik ya. Kemudian ketika nanti ada mahasiswa yang bertanya, baru Anda tulis gitu ya menggunakan itu Anda pakai mouse ya? Iya Pak, mouse ya. belum punya. Ya, jadi ini menghemat waktu juga ya. Ini mungkin triknya kita juga gitu, itu saya juga nggak kepikiran sih. Tapi itu bagus ya mungkin bisa dicontoh juga ke teman-teman yang memang belum punya alat bantu menulis di monitor gitu ya, seperti itu. Bisa seperti itu ya, bisa persiapkan jawabannya, diketik, nanti tinggal tunjukkan kepada mahasiswa, kemudian ketika mahasiswa bertanya baru kita bisa menunjukkan, kita tulis gitu ya, seperti itu ya. Karena nggak hanya Fahri aja ya, tadi saya lihat Leo juga agak kesulitan juga ya, tapi saya rasa masih, kalau dalam delivery materi, delivery soal, saya rasa dari yang saya lihat tidak ada masalah ya, seperti itu. Tetap lanjutkan saja. Oke. Oke, terus pastikan ini ya. Tadi saya tadi agak bingung juga sih. Tadi dari Lawrence juga ya, nggak ada kabar ke saya kalau misalnya ada penggantian jadwal itu. Jadi makanya tadi pas saya masuk agak bingung juga, kok kosong nih, gimana, ada tutorial apa enggak gitu ya. Jadi kabarin aja gitu ya kalau ke grup, atau mungkin japri aja langsung kalau misalnya ada perubahan jadwal dari yang sudah Anda post di grup, supaya nanti saya bisa masuk gitu. Saya bisa masuk sebentar aja gitu ya, masuk cuman memantau aja. Kemudian ya mungkin cuma berapa menit kemudian saya keluar lagi gitu ya, seperti itu sih. Kalau mungkin teman-teman asisten ada kesulitan gitu ya, saya coba sebentar, saya mungkin ada yang bisa saya bantu gitu ya, seperti itu. Oke, apa lagi ya? Ya, kita coba lanjut dulu ya. Kita coba selesaikan 3 soal. Nomor
Tadi 1 sampai 5 dan 7 coba saya serahkan ke kalian. Nomor 6 tadi sudah. Sekarang nomor 8 ya. Nomor 8 kita punya apa? dy per dx sama dengan x kuadrat y kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya kan fungsi fx dikali gy ya. Jadi kita bisa memisahkan gy-nya itu di bagian kiri, kemudian fx di bagian kanan. Seperti itu ya. Ya tinggal dibagi saja ya. dy per y kuadrat sama dengan x kuadrat dikali dx. Kita coba masing-masing integralkan. Ini akan menjadi apa? Min 1 per y. Ya, saya rasa min 1 per y ya. Min 1 per y sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Oke, doki, berarti kita punya y sama dengan min 1 per sepertiga x pangkat 3 plus c. Nah, ini adalah solusi kita. Masih aman ya saya rasa ya. Masih aman kalau misalnya dibandingkan dengan yang tadi. Saya rasa ini masih aman. Kemudian apa lagi? Mencari C-nya ya, mencari C-nya untuk mendapatkan solusi khusus berarti kita punya apa? Ketika Y-nya sama dengan 1, itu terpenuhi ketika X-nya sama dengan 0. Kita substitusi aja. Berarti kita punya apa? 1 sama dengan min 1 per C ya. 0 kan? Oke, ya C. Berarti C-nya min 1 ya. Berarti solusi khusus yang kita punya adalah Y sama dengan min 1 per 1 per 3, X pangkat 3, min 1. Nah ini solusi khusus kita. Saya rasa masih aman ya. Jadi saya coba lanjut dulu untuk nomor 9. Atau mungkin ada pertanyaan di sini? Aman ya? Aman sih, Pak. Aman, Pak. Oke. Lanjut nomor 9. Nomor 9 kita tuntaskan saja dy per dx itu sama dengan y pangkat min x. Y pangkat min x berarti kita punya apa nih? Ya kita kelompokkan lagi. Berarti dy per y sama dengan e pangkat min x dx. Coba integralkan, berarti kita punya ln mutlak y itu akan sama dengan min e pangkat min x plus c. Min e pangkat min x plus c. Sorry. Ini ada yang salah. dy per dx sama dengan y kali e pangkat min x. Kemudian itu akan menjadi dy per y. Integralnya adalah ln mutlak y. Kemudian, saya rasa betul ya. Saya rasa betul. Mutlak y itu sama dengan e dikali min e pangkat min x. Ya betul ya, e pangkat min x ditambah c. Seperti itu ya. Ini akan sama dengan e pangkat min x dikali e pangkat c. Oke, lanjut. Kita nanti akan punya y sama dengan plus minus dari e pangkat c dikali e pangkat min x. Nah, ini yang kemudian nanti kita asumsikan lagi menjadi suatu konstanta ya, karena e pangkat c juga kan, karena e pangkat c juga suatu konstanta. Jadi kita misalkan C1 saja dikali e pangkat min x. Seperti itu ya. Ini solusi umum kita. Yang perlu kita tuntaskan sekarang adalah mencari C1-nya untuk mendapatkan solusi khusus. Berarti kita punya apa? Kondisinya apa? Oke, Y sama dengan 1 ketika X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, berarti apa nih? Berarti kita punya 1 sama dengan C1 E. Ini kan apa nih? Apa namanya? Ketika kita min E pangkat 0, berarti dia min 1 ya? Betul nggak? Pangkat min 1. Jadi, kan masukin X sama dengan 0, berarti E pangkat 0 kan 1 ya? Berarti kan ini kan menjadi E pangkat min 1 ya? Betul ya? Ya, betul. Jadi, C1 yang kita punya adalah bilangan Euler ya. Jadi ketika kita masukkan kita masukkan C1-nya itu akan menjadi apa? E dikali E pangkat min X. Itu akan menjadi E pangkat 1 min E pangkat min X.
Gimana kira-kira? Oke. Oke. Oke, soal terakhir ya. Kita coba soal terakhir. Kita coba soal terakhir. Oke. Soal terakhir kita punya apa? Kita punya dy per dx sama dengan y plus 1 per x min 1. Oke. Saya rasa ya, ya. Saya rasa sama. Kita coba ubah menjadi dy per y plus 1 itu sama dengan dx per x min 1. Gini ya. Ini kita integralkan. Kita coba integralkan. Berarti apa? Kita integralkan berarti ini ln mutlak y plus 1 akan bernilai sama dengan ln mutlak x min 1. Oke. Ini ln y plus 1 sama dengan ln mutlak x min 1. Berarti ini ya, langsung aja berarti ya. Ini berarti mutlak y plus 1 akan sama dengan mutlak x min 1 ya. Saya rasa nggak ada masalah ya di sini. Ya, betul ya. Berarti y plus 1 itu akan bernilai sama dengan plus minus dari sorry, aduh salah saya. Salah. Kok langsung? Ini belum. Ini ditambah C. Untung aja tadi ini. Tambah C. Ya. Berarti apa? Berarti ya kita normalkan lagi gitu ya. Normalkan berarti mutlak Y plus 1 sama dengan mutlak X min 1 dikalikan dengan E pangkat C. Ini saya agak terburu-buru nggak? Bisa kira-kira bisa nangkap nggak dari mana saya apa? Jikanya Pak? Ya. Berarti kalau dua yang diintegralin Y sama X, kalau C-nya itu berarti di integral X-nya aja ya Pak? Sorry. Bukan di kedua. Sorry, agak putus-putus tadi. Gimana? Kalau integralkan seperti itu, Y sama X itu berarti untuk munculin konstantanya itu di sisi X-nya aja ya Pak, bukan di kedua ruasnya. Oh iya, di sisi kanan. Jadi sebenarnya secara harfiahnya gini ya. Kalau misalnya teman-teman asisten mungkin nanti ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Itu banyak tuh yang bertanya kenapa nggak dua-duanya gitu loh. Nah, kalian bisa menjelaskan seperti ini. Ketika nanti ada apa namanya itu bertemu dengan bentuk persamaan diferensial seperti ini ya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Fx sorry. Fy aja ya. Fy dy sama dengan gx dx gitu ya. Ini kan sama-sama diintegralkan kan, sama-sama kita integralkan gitu ya. Nah, terus setelah kita dengan teknik pengintegralan yang mungkin sabrek-abrek gitu misalnya, kita dapatnya f besar y gitu, f besar y. Tapi kan kalau misalnya integral yang kita tahu kan, kalau misalnya integral yang tanpa batas kan berarti plus c ya. Beda, mungkin oke lah, kita misalkan c1 gitu ya. Kita misalkan c1. Kemudian integral gx kita integralkan jadi ya sama kayak tadi misalnya dengan yang bejibun misalnya kita dapatkan gx g besar x gitu ya. Tapi kan karena pengintegralan berarti c2 gitu ya, c2. Nah, ini kan sebenarnya bisa diubah kan, berarti kan fy, f besar y sama dengan gx ditambah c2 dikurang c1. Nah, c2 min c1 ini sendiri adalah konstanta juga toh, gx plus c. Nah, jadi bisa kebayang ya, kenapa nanti kalau misalnya ditanya kenapa hanya di kanan aja gitu loh. Ya sebenarnya bisa juga di kiri, cuman nanti jatuhnya kita lakukan apa namanya pemindahan ruas lagi ya jatuhnya c juga di sini gitu loh. Kira-kira di sini paham nggak Pak Ari? Paham Pak, makasih Pak. Oke, ya. Nah ini salah satu pertanyaan yang cukup banyak juga diajukan sama mahasiswa gitu ya. Kenapa nggak dua-duanya gitu? Saya rasa
Saya harapkan teman-teman Astut bisa pahamin, karena mungkin saya yakin bakal ada yang bertanya seperti ini gitu. Oke. Jadi saya bisa lanjut. Apa nih? Yang berarti begini ya. Tadi saya ini dari yang ini menjadi ini nggak ada masalah ya, aman ya. Karena ketika saya kasih penormalan berarti E pangkat ln X min 1 plus C, berarti kan jatuhnya E pangkat ln X min 1 dikali E pangkat C gitu ya. Nah, E pangkat ln X min 1 ya X min 1 sendiri. Jadi kita punya seperti ini ya, E pangkat C. Kemudian, apa? Kalau udah seperti ini. Oke, E pangkat C itu kan ini ya. E pangkat C itu berarti selalu bernilai positif nggak sih? Betul ya? Berarti kita bisa apa? Berarti kita bisa Y plus 1 mutlak sama dengan bisa kita masukkan ke dalam mutlak kan berarti E pangkat C-nya. E pangkat C dikali X min 1. Mutlak ya. Karena dia positif ya, pasti positif ya. Berarti Y plus 1 sama dengan plus minus dari E pangkat C dikali X min 1. Nah, inilah yang bisa kita ubah lagi menjadi konstanta yang baru lah. Kita asumsikan konstanta baru. Jadi C1 misalnya, X min 1. Y plus 1 yang kita ubah menjadi solusi umum menjadi C1 X min 1 dikurang 1. Ya. Ini berarti solusi umum kita. Ketika kita menginginkan khusus berarti untuk batasnya Y sama dengan 5 ketika X-nya sama dengan 2, berarti kita langsung saja ya. Kita langsung berarti 5 sama dengan C1 X min 1 kan 1 ya, berarti C1 aja langsung dikurang 1. Berarti C1-nya 6. Berarti kita punya solusi khusus Y sama dengan 6 X min 1 dikurang 1. Oke. Paham nggak sampai sini? Masih aman nggak? Oke, masih aman ya? Oke lah. Saya rasa ini materi lanjutan mungkin ya, materi lanjutan dari teknik pengintegralan, karena persamaan diferensial yang kita punya ini adalah persamaan diferensial yang dalam artian masih khusus gitu ya, masih bisa kita pisahkan seperti itu ya, masih dalam bentuk dy per dx sama dengan fungsi fy yang mungkin berdiri sendiri. Kan biasanya kan yang apa? Kalau dari pengintegralan yang kita punya kan untuk yang minggu kemarin yang kita ajarkan adalah dy per dx itu fungsi yang berdiri sendiri itu dalam variabel x kan biasanya kan, yang oke, bukan biasanya tapi yang minggu kemarin yang sudah diajarkan gitu ya. Jadi dy sama dengan fx dx yang kemarin sudah diajarkan gitu kan, kita langsung integralkan saja fungsi fx-nya gitu. Kemudian datanglah ide untuk persamaan diferensial ketika yang bagian sisi kanannya itu adalah fy gitu. Nah, kemudian lanjut lagi dengan materi yang bagian kanannya itu perkalian antara fungsi x dengan fungsi y gitu. Tapi intinya tetap sama, bagaimana kita bisa mengubah persamaan diferensial ini menjadi satu-satu ya, yang bagian kiri itu y saja, yang bagian kanan itu x saja, atau mungkin kebalik lah, sesuai dengan kenyamanan masing-masing lah, seperti itu. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini sampai situ. Ada pertanyaan nggak? Ini saya baru nambahin 3 soal. Ini juga saya nemunya di buku Claudia ya, bukunya Claudia. Saya nemu 3 soal ini karena memang kalau dari yang saya temukan ini ke 10 soalnya ini adalah ke 10 soal ini berasal dari bukunya Lydia ya. Tadi saya sudah cek sih. Jadi mungkin pada saat tutorial minggu depan bisa teman-teman encourage ke mahasiswa untuk lebih latihan lagi. Ada banyak latihan di bukunya Claudia. Buku Claudia bisa dapat di Google ya secara online. Ada ini hanya 10 ya, hanya 10 soal dari berbagai macam soal persamaan diferensial yang ada di bukunya Claudia. Seperti itu. Jadi lebih di-encourage lagi ya. Lebih disuruh lagi ya anak-anaknya buat adik-adiknya buat latihan gitu ya. Karena kan sebenarnya kan yang menentukan kompetensi itu
latihan gitu ya, latihan soal gitu ya. Jadi mahasiswa menerima materi dari dosen utamanya di kelas, kemudian diharapkan teman-teman mahasiswa TPB-nya mengerjakan soal latihan seperti itu ya. Oke. Nanti ini, oke, soal ini sudah saya share ya sama modul. Nanti saya coba share lagi soal tambahan. Nanti akan saya coba tambahkan lagi. Kira-kira mungkin saya juga dapat dari soal Claudia yang sekiranya bisa saya tambahkan ke sini. Kemudian bersama dengan itu saya coba share juga recording hasil kita, recording pertemuan kita hari ini ya. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Dari saya cukup sih, Pak. Oke, dari hari cukup ya. Oke. Saya rasa kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin itu saja ya. Mungkin tolong lebih dipersiapkan lagi saja. Oke, sebelum selesai mungkin ini ya. Sebelum selesai mungkin ini. Saya mau coba adain tugas ya. Tugas ke kelas besar TPB 1 sampai 5. Tapi saya coba diskusikan dulu dengan Bu Ciko. Kira-kira eligible nggak buat apa ngasih tugas ke mahasiswa. Tapi kalau misalnya dari Bu Ciko sudah ngasih lampu hijau ke saya untuk memberikan tugas, nanti saya minta bantuan teman-teman nih. Jadi nanti kan saya kasih tugas ya, saya kasih tugas ke mereka. Ini kalau misalnya mereka, kalau dari Bu Cikonya setuju ya kasih tugas. Kemudian nanti saya minta bantuan teman-teman Astut buat ikut mengerjakan tugas. Kemudian mengoreksi hasil tugasnya mereka gitu ya. Karena kalau misalnya saya sendiri kan meriksa 300 mahasiswa agak kecapean juga gitu ya. Jadi saya minta tolong bantuan teman-teman ya nanti ya. Nanti kalau misalnya ada lampu hijau dari Bu Ciko, akan saya kirimkan tugasnya ke teman-teman Astut nanti supaya teman-teman Astut bisa sampaikan di jam tutorialnya tugas-tugas nanti yang akan saya berikan. Seperti itu. Jadi mohon bantuannya ya. Oke. Ya, Sarah. Ya. Ya, Fari? Siap, Pak. Oke. Ya. Oke. Oke, saya rasa kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, tutorial hari ini, TOT hari ini cukup sampai sini dulu. Selamat mempersiapkan untuk besok yang mungkin tutorial 2, selamat mempersiapkan. Mungkin secara khusus untuk tutorial ketiga minggu depan ya, lebih dipersiapkan lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kedatangan teman-teman Astut dan selamat sore. Itu saja. Sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sama ya. Happy weekend semuanya. Boleh live ya.